minim revisi guys, siap sidang guys. Tapi kita kayak, tapi rasanya gak mustahil gitu guys. Soalnya pembimbing kami gak, kami satu pembimbing guys. Kami cheers banget. Kami Hello everybody, welcome back to my podcast. Kali ini kita mau bercerita tentang how life Angel, bagaimana kehidupan Angel sebagai mahasiswa akhir ini. Gedebak. Oke, kenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Veronica. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Padang, di mana kebetulan saya juga satu kelas dengan Navita Sari. Oke. Bagaimana how do you feel sebagai mahasiswa akhir ini? Bagaimana perasaan kamu sebagai mahasiswa akhir ini? Mulai agak tegang ya, kayak ngejar 1 bulan lagi biar kita nggak wisuda kedua, karena target kita adalah wisuda pertama. Kita harus wisuda pertama. Terus apa sih hal yang paling berat kamu lalui selama kuliah ini? Yang paling berat, alhamdulillah saya nggak pernah ngerasa berat dalam perkuliahan. Karena kayak segala hal saya bisa melalui. Kayak Tuhan punya cara sendiri buat mempermudah jalan saya. Jadi saya nggak pernah merasa terbebani selama kuliah. Karena kayak semuanya gitu. Chill. Alhamdulillah. Semoga sampai akhir masih chill dan masih muda. Amin Tuhan. Kemudian gimana pendapat seorang Angel nih kalau misalnya ada nih orang yang bilang kayak tiba-tiba ngeluh capek ini semuanya, kayak padahal dia bisa loh sebenarnya ngelaluin itu. Gimana pendapat Angel, dan menurut Angel cara mengatasinya gimana? Kalau pendapat aku wajar kalau orang merasa capek mah, karena semua orang juga pasti punya batasan masing-masing. Kalau misalkan kita otomatis batasan capek kita sama orang tuh berbeda. Kalau dia ngerasa capek mungkin batasannya sampai sana. Tapi kalau aku pikir boleh ngeluh capek, tapi harus dijalani lah. Jangan capek terus tiba-tiba diem aja. Kayak ngeluh boleh, tapi nyerah jangan. Berarti kita sebagai manusia ini boleh ngeluh ya? Nyerah ngeluh? Emang kamu ramen nggak boleh ngeluh? Emang kita Tuhan ya kan? Kita manusia biasa ya. Manusia biasa, wajar. Kita punya perasaan, kita punya pikiran yang harus kita, karena semua itu nggak harus balance guys. Kalau kamu merasa capek, salah satu-satunya ya harus healing lah. Kayak kalau kamu mau cerita sama seseorang yang emang bikin kamu nyaman, yaudah itu mungkin salah satu cara biar kamu bisa lebih tenang, atau pergi keluar sendiri gitu kan. Boleh capek tapi jangan nyerah. Terus gimana nih menurut Angel cara, kan Angel nih orangnya pede ya, pede itu kan tinggi gitu ya, anaknya ekstrovert, muda. Maaf deh, aku emang dilihat orang extrovert tapi MBTI aku INTJ loh. Iya, kan orang ngelihatnya dari luar. Orang ngelihatnya kayak Angel tuh terlalu ekstrovert. Dia kayak energinya kok nggak habis-habis sih gitu loh. Terus gimana sih cara mengatasi, maksudnya bukan cara mengatasi sih. Gimana sih cara agar kita tuh bisa pede sama diri kita. Terus kayak pasti omongan orang pasti kita pikirin nggak sih? Pasti kan? Pasti, tapi yaudah. Kayak ada overthinkingnya juga kan. Cuma gimana cara kita menanggapinya gitu? Kalau bagi Angel gimana? Kalau bagi aku pribadi, ada sebagian omongan orang itu yang aku masukin tengah kanan, aku keluarin tengah kiri. Karena kayak yang tahu diri aku cuma aku, orang tuh nggak tahu gimana diri aku dong. Jadi kalau orang tuh pun ngomong A B C D, tapi selagi aku ngerasa aku nggak salah, aku emang nggak cocok di aku, yaudah aku biarin, nggak peduli. Tapi kalau emang itu emang untuk kebaikan aku, kadang aku masuk kanan, yaudah tutup kanan, nggak keluar kiri lagi. Kayak kalau keluar kiri dia masih hinggap ya di kepala ya. Terus kalau pede, kayak pede aja, ngapain? Apa yang dipikirin cantik juga pede lah orang kayak
harus nggak dipedein, apa yang harus di-insecurein gitu kan. Kayak aku punya kelebihan, orang lain kayak belum tentu kayak kayak aku gitu. Ngapain aku harus insecure tai kalau kata orang mah. Ya, I like this. Kemudian kan apa namanya, orang-orang di luar sana itu kan sebenarnya yang ngelihat kita tuh kan cuma dari cover nih, dari cover gitu kan. Cuma ada nggak yang menurut Angel tuh ada teman Angel yang bisa Angel percaya banget, yang tiba-tiba kayak bisa Angel benar-benar desek banget nih, kayak nggak tahu tempat cerita Angel tiba-tiba ngubungin dia, atau bahkan yang ibaratnya nggak komunikasi pun tiba-tiba ngubungin dia gini-gini gitu. Ada nggak teman yang kayak gitu gitu? Temen atau gimana gini nih, kalau untuk aku pribadi, kalau untuk temen Bibi pun tahu Angel kalau atas nama teman di perkuliahan kampus Angel nggak ada yang sedekat-dekat itu, kayak Angel dekat sini-sini ya udah sekitar gitu doang. Tapi kalau untuk teman-teman emang benar-benar dekat, kayaknya sejauh ini belum ada gitu kan. Kalaupun aku ada, jujur sampai sekarang aku ada teman dekat dari SD, tapi aku nggak pernah cerita masalah aku kan sama dia, karena kayak mungkin aku ngerasa ya udah teman, ya udah sekedar teman kayak gitu aja. Tapi kalau untuk cerita aku nggak ada. Cuma kalau emang aku harus cerita, dulu aku punya someone, tapi kayak aku emang ceritanya ke dia aja gitu, dia bukan teman mantan aku lah gitu. Nah, Berarti pasangan ya? tapi kalau untuk temen sejauh ini ya, aku cerita masalah pribadi aku mengenai ini segala macam belum ada sih. Tapi kayak aku cuma cerita untuk sesuatu yang emang aku punya batasan gitu. Udah aku cuma cerita sama dia sampai sini aja. Tapi kalau emang aku cerita dari A sampai Z, emang sejauh ini belum ada. Berarti kita punya boundaries untuk diri kita sendiri kan? Tapi ya, kenapa contohnya aku terlalu oversharing orangnya gitu kan. Aku juga pengen punya bonding untuk diri aku sendiri, tapi tuh susah banget gitu loh. Kayak dipancing dikit tuh aku bisa kayak keluar A sampai Z gitu. Kalau menurut Angel ada nggak yang bisa aku lakuin biar aku tuh nggak terlalu apa namanya oversharing kayak gitu gitulah? Pertama gini, dulu beberapa tahun belakang aku sempat dikasih hidayah lah ya sama Tuhan. Terus walaupun sekarang kayak balik lagi gitu ke setelan awal gitu kan. Cuma sempat beberapa tahun lalu sempat dikasih hidayah. Di situ aku dapat kata-kata kayak gini. Kayak ibaratnya aku nggak tahu yang aku ceritain itu termasuk aib apa enggak. Tapi kalau kata Tuhan mah sebaik-baiknya aib itu emang harus disimpan sendiri, jangan diceritain ke orang gitu. Jadi kadang aku mikir kayak kalau aku cerita ke dia kayak aib nggak ya? Terus aku mikir kayak nggak semua orang harus tahu tentang aku gitu. Karena gini, aku pribadi kayak aku paling nggak suka kalau orang ini sok tahu tentang aku. Makanya aku nggak mau cerita tentang orang lain. Karena kayak yang tahu aku kan cuma aku. Jadi yaudah, orang lain nggak harus tahu apa masalah yang aku hadapi. Orang lain nggak harus tahu proses apa yang aku jalani. Yaudah, yang boleh tahu tuh cuma aku sama diri aku sendiri aja. Kalaupun ada orang lain mungkin itu pasangan aku. Tapi suka kesel gak sih orang bilang tiba-tiba dia cerita nih sama orang lain, aku tahu dia loh gini gini gini, kayak kesel gak sih? Kesel? Kayak lo tahu apa tentang bener itu dia. lo tahu apa tentang gue aja nggak tahu tentang gue sendiri. Masa lo bilang Gue aja bingung loh sama diri gue sendiri, kok lu bisa tahu gitu kan. Enak aja bilang menurut Angel ya, bukan menurut sih, tapi kayak selama perjalanan hidup nih, kan udah berapa umur sekarang? 21 tahun guys. 21. Tahun depan udah 22 guys. Aku tahun sekarang 22 guys. Menurut Angel ya, selama perjalanan hidup ini kan itu kan banyak banget struggle kita gitu kan, struggle yang sudah kita lalui, yang apa namanya, yang benar-benar kayak ada satu momen yang membuat kita tuh kayak kayaknya aku harus nyerah nggak sih di sini gitu, ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada. Berarti masih bisa teratasi ya? Bisa. Kalau misalkan kayak gini, aku pikir gini, kalau Tuhan ngasih aku jalan sampai sejauh ini, berarti otomatis itu kayak ada sesuatu di ujung sana yang memang harus aku dapatkan gitu. Nanti kalau misalkan aku nyerah, otomatis aku nggak dapat yang di ujung sana dong. Tapi aku capek-capek setengah jalan kalau misalkan aku harus nyerah. Sekarang kita nggak kayak kehidupan nih, nggak ke kehidupan, maksudnya kayak agak kehidupan pribadi. Dan sekarang masuk ke apa namanya, apa ya, lingkungan pasangan deh dulu. Lingkungan pasangan deh. Angel tuh punya kriteria khusus nggak untuk pasangan? Kriteria khusus ada, pasti ada. Salah satunya pertama
Aku hidup dari lingkungan yang beradat, maksudnya orang Batak. Hmm. Orang tua aku pribadi ngasih aku izin untuk menikah dengan siapapun dari suku manapun. Tapi untuk aku pribadi, aku tetap aku pribadi ya, prinsip aku pribadi, aku tipe pertama aku adalah bukan tipe, tapi kayak syarat pertama aku adalah harus orang Batak juga. Kenapa harus orang Batak? Karena aku belajar dari salah satu film yang dia angkat dari Buya Hamka, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dari sana aku berpikir, sebenarnya aku nonton film itu dari kecil, otomatis otak aku udah kedoktrin duluan ya kan, kayak mana nikah antar suku itu, apalagi kalau misalkan aku dapat orang Minang gitu kan. Aku pikir kayak ntar anak aku nggak bersuku ini, makanya aku jadi kedoktrin sampai sekarang aku harus punya pasangan yang pertama itu adalah orang Batak. Kalau untuk secara fisik, aku suka yang tinggi, walaupun aku udah pakai high heels dia tetap tinggi daripada aku, ya kan. Terus aku lebih suka tan skin, nggak tahu kenapa. Terus sama yang badannya Tanskin atau maskulin nih? Dia tanskin sama maskulin ini beda dikit nih. Kalau tanskin tuh kulit ya. Kalau maskulin tuh dia kulitnya eksotis. tapi lebih eksotis, mengkilap gitu. Boleh. Jadi yang mana nih? Kalau bisa maskulin ya maskulin lah. Oke. Terus tinggi udah pasti ya kan. Kalau kalau tipe fisik ya, paling menurut aku itu aja. Yang penting 2B. Apa itu 2B? Badago badantang. Badan tangannya kayak gimana nih kak? Karena kalau badago badantang tuh kayak big boy gitu, kayak gitu. Aja berarti yang dadanya tuh gitu ya. Emang agak cabul dikit sih guys. Emang gak, ini agak disensor dikit gitu. Terus ada lagi nggak selain fisik nih? Kalau untuk fisik sampai situ. Kalau untuk fisik ya, yang penting kecacat aja deh. Sehat walafiat. Dari segi religiusnya gimana? Pastilah agama kan nomor 1. Ini kalau misalkan agama kayak perempuan tuh otomatis butuh seorang nahkoda yang paham akan jalurnya ke surga ya kan. Iya. Kalau nahkodanya nggak tahu jalur, tersesat lagi lah. Benar. Berarti apapun ibaratnya kayak gini loh. Orang beriman udah pasti bagus ke depannya. Orang yang ganteng ini semuanya kalau dia nggak beriman sama aja bohong. Agama nomor 1 guys. Jadi siapa yang nggak mau masuk ke surganya Allah? kita mau, walaupun kita banyak dosanya guys, kita ini nggak luput dari dosa, nggak luput dari kesalahan. Terus apa nih, ada nggak yang mau Angel ceritain atau kayak sebuah motivasi deh gitu untuk orang-orang gitu? Untuk orang-orang Maksudnya kayak mungkin bisa Angel bilang kayak gini, terus aku nggak nyerah guys, aku kayak gini, aku bisa ngatasinya, aku selalu berikhtiar ke Allah atau gimana gitu loh. Ada nggak satu momen yang menurut Angel tuh berkesan banget yang benar-benar bisa merubah Angel gitu? kalau menurut aku pribadi nih ya, kayak kan manusia itu kan nggak luput dari dosa ya kan. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian taubat, terus kalian ngulang lagi dosanya, ya udah jangan langsung kayak ngejudge kalau diri kalian itu pendosa berat. Karena sebaik-baiknya Allah itu selagi kita mau bersujud, Allah bakal ngampuni kita. Jadi mau 1000 kali pun kita ngelakuin hal yang sama, tobat lagi dosa lagi, tobat lagi dosa lagi, nggak apa-apa. Yang penting kan itu masih kayak Tuhan masih sayang loh sama kita. Tuhan masih ngasih kita hati buat kita untuk bertobat kepada Tuhan gitu. Sebenarnya Tuhan tuh masih sayang ya, karena masih ngasih kita jalan lah untuk kita bersujud ke Dia. Lebih baik seperti itu daripada harus dia taat ke Tuhan tapi dia sombong akan ilmu yang dia dapat gitu kan. Itu Kayak boleh guys, ria guys. kayak udah sholat dong gitu kan. Nggak harus kayak gitu. Kayak Tuhan tuh maha pemaaf mah. Jadi kayak kalau kalian ngerasa kalian itu seorang pendosa, terus kalian ngerasa bersalah karena kalian udah tobat terus kalian dosa lagi, tobat nggak apa-apa, itu tanda Tuhan sayang. Berarti Tuhan masih ngasih kalian hati buat bertobat sujud kepada Tuhan. Tuhan itu maha pemaaf guys. Tuhan tuh maha penyayang. Jadi apapun yang terjadi gitu. Kalau aku sendiri ya, aku tuh dulu, kalau aku sendiri pribadi tuh dulu tuh aku tuh ekonominya tuh jual banget guys. Kayak aku tuh benar-benar aku bisa nggak ya kuliah, aku bisa nggak ya ini, bisa nggak ya itu gitu kan. Sampai-sampai aku udah kayak benar-benar senyerah itu, tapi Allah itu selalu ada jalan untuk kita kuliah. Benar-benar kayak kuasa Allah tuh emang benar-benar
luar biasa sih. Dan jangan pernah kalian bilang kayak aku udah sholat tapi kok aku nggak pernah dikabulin ini itu gitu loh. Aku udah sholat ini terus kayak orang itu nggak sholat tapi kok dia dapat semuanya. Tapi jangan pernah kayak gitu guys. Kalau kita semakin sholat kita semakin dikasih ujian dalam hidup kita, berarti tandanya Allah itu sayang sama kita. Dia pengen kita Allah itu dia pengennya kita bertemu dia terus guys, pengen kita bersujud ke dia terus. Kita ini bukan sok islami gitu guys, bukan. Ini cuma sekedar motivasi gitu loh. Jadi kayak apapun selagi kita berikhtiar berserah diri kepada Allah itu kayak Allah tuh luar biasa banget sih, kayak ngasih jalan ada aja gitu jalannya agar kita tuh kayak bisa merasakan apa yang menurut kita itu mustahil gitu. Terus Angel nanti siap wisuda ini, kalau misalnya nih udah selesai, kalau misalnya nih mudah-mudahan aja kita minim revisi guys, siap sidang guys. Tapi kita kayak tapi rasanya gak mustahil gitu guys, soalnya pembimbing kami agak kami satu pembimbing guys, kami cheers banget, kami satu pembimbing guys. Udahlah kami gak bisa menceritakannya di sini karena kami nggak mau menggibah dosen kami karena kami takut nanti susah guys. Jadi semoga kami itu nanti pas sidang tuh minim revisi, terus bisa lah sebelum tanggal 22 Agustus kita udah sidang. Amin ya Allah. Amin. Soalnya kita udah jadi bahan baju guys. Padahal belum apa-apa. Tapi itu suatu motivasi. Kita harus cari make up, kita harus cari fotografer. Itu suatu motivasi kita untuk bikin TA, tugas akhir. Jadi kayak semoga aja ya kita minim apa namanya? Minim revisi. Terus Angel apa lagi? Kayak apa yang mau Angel lakukan setelah wisuda ini gitu? Yang pertama sih, kalau boleh jujur, aku pengen kerja. Aku pengen merantau jauh dari orang tua. Kayak mana ya? Kayak manapun aku juga pasti bakal kerja. Kayak nggak tahu kenapa aku kayak lebih pengen ngerantau. Kayak terus kerja di dunia industri yang emang gajinya besar gitu. Pokoknya tamat kuliah pengen langsung kerja kalau bisa dapat, insya Allah, amin ya Allah. Amin. Langsung dapat kerja kita langsung ada gitu. Walaupun di gaji awalnya 5 juta ya udah nggak apa-apa ya, karena kan kita fresh grade ya. Ini kayak nggak apa-apa kali kalau misalkan 5 juta pertama ya, jangan 3 juta anjing. Wajar aja sih. Apalagi kalau misalnya 3 juta nggak apa-apa sih kalau di Padang, kalau tinggal sama orang tua. Kalau di Padang ya. Kalau di Padang. Kalau di Jawa enggak lah. Tapi kalau di luar guys, kayak biaya hidup itu luar biasa. Karena kami udah ngerasain guys, magang 4 bulan 5 bulan di Jawa itu. Kerja. Iya, kan Angel nih sebagai anak pertama nih kan. Berat untuk aku. Ya kan masih ada adik-adik Angel tiga ya, Angel bersaudara guys. Jadi ada 3 lagi gitu. Yang otomatis Angel ini benar-benar harapan pertama nih guys. Jadi kayak Angel tetap harus semangat, jangan nyerah. Nangis boleh, nggak ada yang ngelarang nangis. Yang bilang don't cry, oh nggak bisa, karena perasaan kita kan punya perasaan. Kalau misalnya udah sesak di sini nggak mungkin kita tahan, nanti autoimun nanti jantung kena juga, karena kita harus bebas mengekspresikan diri kita gimana pun yang kita rasakan, apapun yang kita rasakan gitu lah. Jadi kayak Angel tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kemudian untuk TA kita semoga cepat selesai TA-nya. Amin ya Allah. Kita harus ngangsur walaupun 1 paragraf pun kita bikin juga nggak apa-apa gitu loh. Terus yang penting ada progresnya. Terus semangat Angel menghidupi, masih ada adik 4 lagi meskipun 3 lagi meskipun mama masih termasuk kuat juga kan nyari duit, tapi kan kita sebagai anak kayak harus. Aku yang sekarang aja udah coba-coba nyari loker guys, walaupun belum tentu sudah global, tapi harus anjir. Walaupun harus pokoknya harus. Jadi kita tuh intinya dari podcast dari pembicaraan hari ini tuh kayak intinya adalah bersyukur guys, bersyukur dan bertawakal, berikhtiar kepada Allah. Benar. Satu lagi juga jangan nyerah. Iya. Boleh, jangan.
sama-sama nggak bisa. Benar. Ya, satu lagi tuh mah, kenapa kita tuh harus bebas mengekspresikan diri dan pede aja. Ibaratnya gini loh guys, kayak kita bikin video nih misalnya di suatu pasar rame. Orang orang lagi jualan tuh bakalan berhenti nggak dia jualan di saat kita bikin video? Enggak kan? Dia pasti bakalan ngehirauin pelanggannya kan? Nggak ada dia mikirin kita. Jadi ibaratnya seperti itulah kehidupan itu. Jadi kayak gimana pun orang ke kita, udah bodo amat. Kayak dan misalnya kita tanamin aja prinsip kalau misalnya kita di kota orang terus kita ada sesuatu yang membuat malu kayak kok jatuh atau gimana gitu kan, udah bodo amat aja karena kita nggak ketemu lagi, pakai aja prinsip kayak gitu. Oke, untuk ini udah di penghujung nih Jel. Di penghujung, jadi soal disimpulkan udah banyak sekali kayak yang dilalui selama hidup ini gitu ya kan. Belum penghujung, belum masih ada yang terlintas di otak ini, masih ada yang terlintas untuk kehidupan pertemanan sih. Males sekali aku kalau yang itu mah. Harus sih ya. Ini kita perlu karena gimana ya, apa namanya, kita tuh kan terkadang nggak bisa kita pendam sendiri kan gitu loh. Jadi kayak menurut Angel gimana lingkungan pertemanan ya, jangan masa-masa SMA Angel deh, kuliah inilah. Pertemanan kuliahan yang pertama yaitu nggak tahu kenapa, tapi emang masa kuliahnya emang seperti itu ya. Semuanya terlalu dianggap saingan, kayak itu, jadi itulah yang bikin kita jadi kayak merasa dan nyanyi lo kok mah harus nyanyi lo gitu. Padahal sebetulnya kayak kalau mereka santai juga aku bakalan santai, tapi kadang gara-gara mereka yang merasa tersaingi dan segala macam itu yang bikin otak aku jadi kotor maksudnya itu ya kayak dan lu bakal lah doya aku lo tuh gitu, dan cari lo dan dapet dan ada gitu udah gitu, itu yang bikin otak aku jadi kotor gitu. Apalagi kayak kadang kan aku pun nggak bakal mulai duluan sebelum orang tuh mulai duluan gitu kan, kebanyakan kayak gitu sih. Apalagi di penghujung kuliah ini kan kayak mereka nggak mau ngasih aku sesuatu yang kayak misalnya kayak dia dapat nih sesuatu terus dia nggak mau ngasih, ya udah, aku selalu kayak bukan dendam sih tapi kayak apa yang kau kasih ke aku itulah yang aku kasih ke kamu. Dan satu lagi apalagi guys, kami terlahir tuh di kelas yang benar-benar ambis guys. Yang benar-benar kayak hidupnya tuh penuh saingan gitu loh ya, kayak jadi di saat sebenarnya kalau kelas lain tuh guys santai aja, kalau ngumpulin tugas yang benar-benar nggak ngumpulin tugas semuanya gitu loh, ada yang tapi kami guys bilangnya enggak ujung-ujungnya kumpul, kitanya enggak guys. emang pamaleh kamu. Kitanya enggak guys. Satu lagi kan kayak ya benar sih katanya, hidup entah ya, aku selalu menyimpulkan hidup perkuliahan ini tuh isinya munafik. Bener nggak? Munafik, benar-benar munafik. Bener, kadang karena orang kayak gitu mah jadinya pun kita jadi kayak gitu, misalnya kayak karena lingkungan. Alah, padahal kalau dalam jujur hati kayak alah, ngakau bilang. Iya. Jadi kayak ibaratnya pas dia bilang itu kita nggak percaya kan sih. Jadi otomatis kita pas ditanya juga kayak gitu, belum. Jadi kita kayak bilang juga belum gitu. Karena udah pernah kena. Iya. Keras isu jadinya. Keras isu kami guys. Kami berdua pernah kena guys masalahnya. Itu guys. Oke, udah deh sampai situ aja. Nanti panjang kali tuh banyak yang mau diceritain nggak mungkin guys. Soalnya nggak semuanya harus kita ungkapkan. Oke, di penghujung ini ya. Penghujung dulu tadi Enggak, ini real. Penghujung menurut bukan menurut sih. Quote of the day. Untuk pipi deh. Untuk aku deh, untuk aku. Nanti siapa untuk orang-orang. Tidak ada cinta yang lebih indah kecuali cinta Allah kepada hambanya. Kalau untuk aku sih istiqomah. Kalau menurut aku ya, kok untuk pipi ya. Aku lagi kena beberapa hari yang lalu aku ngacungin jempol, kalau bisa 10 jempol aku acungin. Tapi kalau aku harap itu jangan cuma semata aja, kalau bisa istiqomah terus berlanjut itu lebih bagus mah. Karena kayak hidayah siapa juga orang bahkan gembel pun bisa dapat hidayah mah gitu. Tapi
kan setidaknya kan karena kita berakal, lebih baik istiqomah gitu, karena istiqomah itu yang sulit. Istiqomah pokoknya. Ada lagi quote of the day yang benar-benar ini untuk keseluruhan nih. Lagi deh, tapi untuk pipi lagi nih. Anjir, gua mulu kena anjir. Jangan terlalu oversharing deh, karena nggak semua hal harus dikasih tahu ke orang, nggak semua hal orang harus tahu. Kalau menurut aku pribadi ya, karena otomatis kalau kamu terlalu oversharing ke orang, orang kayak kamu jadi nggak punya rahasia hidup kamu sendiri. Masa ya kayak kehidupan kamu maaf ini ya, masa ya kehidupan kamu semurah itu untuk kamu ceritakan ke orang lain. Kalau menurut aku pribadi, aku bakal ngasih cerita hidup aku ke orang yang emang menurut aku spesial gitu. Kalau nggak spesial aku nggak bakal ngasih. Terima kasih Angel. Tapi tapi itu real guys. Aku lagi berusaha untuk bangun bonding diri juga untuk nggak terlalu oversharing, karena aku pernah nemu kata-katanya kayak bilang orang yang bisa mematikan kamu adalah orang yang paling dekat dengan kamu, orang yang tahu cerita kamu semuanya. Jadi dia mudah mematahkan kamu dengan itu. Oke. Dah. Ini untuk orang lain nggak ada Angel. Untuk orang lain ya, tapi terutama untuk pipi. Oke, itu berarti untuk keseluruhan guys. Maksud Angel, tapi itu khusus. Lewat pipi maksudnya. Maksudnya pipi. Gitu. Jadi pipi ini sebagai for example-nya. Oke. Oke, terima kasih Angel sudah ceritakan hal-hal yang selama ini bisa dikatakan itu enggak yang terlalu terbuka juga ya kan. Oke, semoga kedepannya kita sama-sama sukses. Amin ya Allah. Gaji kita minimal 40 juta per bulan. Amin ya Allah. Oke. Thank you so much. Dadah.